Halo, selamat datang kembali di video saya. Terima kasih karena sudah menonton video saya. Di video kali ini saya ingin sharing pengalaman pribadi saya tentang suka duka saya selama mengikuti ujian Gute Sertifikat B1. Sebenarnya ini adalah hal yang tidak mau saya ceritakan karena ini adalah part yang paling merusak kesehatan mental dan paling menghancurkan kepercayaan diri saya. Cuman saya pikir-pikir kali bagi, saya timbang-timbang, saya pikir mungkin teman-teman juga ingin tahu cerita di balik perjuangan saya untuk bisa lulus ujian B1, karena cerita saya dengan cerita teman-teman yang lain tentu saja berbeda. Ada yang ujian 1 kali lulus, ada yang perlu 2 kali, ada yang perlu 3 kali ujian, dan bahkan ada yang sampai belasan kali ujian. Itu yang jadi motivasi saya untuk bikin video ini, untuk bagi-bagi informasi dari pengalaman dari pengalaman pribadi saya. Nah, saya sendiri untuk sampai lulus ke ujian B1 itu ujian berkali-kali. Saya tidak tahu pasti berapa kali totalnya, cuman kalau dihitung menggunakan waktu kira-kira 1 tahun lebih baru bisa lulus ujian B1. Jadi ujian tidak lulus, kemudian ujian lagi, tidak lulus lagi, ujian lagi, kayak begitu terus sampai lulus. Sampai juga sempat juga pada saat itu merubah strategi untuk bisa lulus semua modul gitu. Nah, saya sendiri pada saat pertama kali ujian itu saya cuma lulus 2 modul dari 4 modul. Ya, modul yang saya tidak lulus itu adalah modul lesen atau membaca dan modul hören atau mendengar. Sedangkan modul sprechen atau berbicara dan schreiben atau menulis itu saya alhamdulillah saya bisa lulus dalam 1 kali ujian. Ketika tidak lulus ujian pada saat itu kami disuruh retake dari pihak GIZ, menyuruh retake pertama. Waktu itu saya tetap saja tidak lulus 2 modul tersebut. Kemudian saya retake kedua itu juga masih free dan ya, setelah retake pertama, kemudian kami retake kedua, itu juga alhamdulillah masih di cover, masih dibiayai dari pihak Kementerian Tenaga Kerja. Tapi sayangnya saya masih belum lulus untuk kedua modul tersebut. Akhirnya saya ujian untuk retake berikutnya dengan biaya pribadi, tapi tetap saja tidak lulus. Akhirnya pada saat itu saya mengambil keputusan untuk vakum sejenak dari ujian-ujian Gute Sertifikat B1 karena memang pada saat itu juga secara finansial saya tidak stabil, terus memang ada problem sedikit di keluarga, dan ya secara psikis juga saya memang agak down karena beberapa kali ujian saya tidak lulus-lulus, sehingga saya akhirnya istirahat pada waktu itu beberapa bulan. Setelah beberapa bulan, ya kurang lebih 4-5 bulan saya vakum untuk tidak ujian, saya tiba-tiba tuh saya kayak bersemangat kembali gitu. Saya pikir kayaknya saya harus lanjutin nih. Setelah semua masalah kelar, keuangan juga udah mulai stabil kembali, saya secara mental juga siap kembali, akhirnya saya putuskan untuk saya ujian lagi. Nah, pada saat itu saya akhirnya merubah strategi dari ujian 2 modul sekaligus, saya akhirnya putuskan menjadi ujian satu modul gitu. Jadi enggak saya ambil 2 kali, 2 modul itu dalam 1 kali ujian. Saya akhirnya merubah strategi. Ya, karena saya pikir kalau saya ujian satu-satu modul mungkin saya bisa lebih fokus untuk belajar. Setelah saya bikin keputusan untuk ujian, akhirnya saya bikin persiapan. Saya belajar persiapan khusus untuk ujian lesan selama 1 bulan. Jadi waktu itu saya refleksi diri, saya cari tahu apa yang menjadi kekurangan pada diri saya, dan waktu itu saya pikir mungkin cara belajar saya yang kurang, cara belajar saya yang mungkin ya kurang dan berbeda gitu. Akhirnya saya
mencoba lagi merubah cara belajar saya. Tadinya itu saya cuman latihan soal, saya tidak memperbanyak kosakata. Saya rubah menjadi saya kayaknya mesti perbanyak kosakata. Jadi setiap pelatihan yang saya kerjakan, setelah itu saya review kembali soalnya, saya pelajari kosakatanya, saya terjemahkan semua teksnya, kata-katanya saya hafal, dan alhamdulillah setelah 1 bulan persiapan dan kemudian ujian, alhamdulillah saya lulus ujian lesan pada saat itu. Setelah ujian lesan, saya kembali bikin strategi yang sama, merubah cara belajar saya khusus untuk persiapan ujian Huron. Sayangnya pada saat itu, rupanya karena sudah 1 tahun, akhirnya modul saya yang sudah lulus itu modul Sprechen dan Schreiben, kedua-duanya itu expire karena sudah melewati atau melampaui batas 1 tahun. Waktu itu kami di program J2J Jerman batch 1 itu tidak terinfo bahwa waktu itu kami di program J2J Jerman, kami semua peserta Triple Win batch 1 itu tidak terinfo bahwa sertifikat B1 itu memiliki masa expire selama 1 tahun. Jadi dia cuma berlaku 1 tahun, setelah itu expire. Jadi kita mesti ujian lagi kalau misalkan memang masih ada modul yang belum lulus. Sehingga waktu itu akhirnya saya sekaligus ujian itu 3 modul. Jadi modul Sprechen, Schreiben, dan Huron. Kenapa saya ambil 3 modul padahal saya sudah merubah strategi menjadi satu-satu modul? Karena memang saya cukup percaya diri khusus untuk modul Sprechen dan Schreiben ini. Saya cukup percaya diri bahwa saya bisa, saya mampu gitu. Jadi akhirnya saya ujian dalam 3 modul sekaligus. Saya ujian 3 modul sekaligus dengan biaya pada saat itu, karena kami batch 1, alhamdulillah kami dibayarin gitu. Untuk biayanya ditanggung oleh GIZ khusus untuk modul expire. Jadi saya cuma membayar 1 modul Huron yang memang dari awal saya belum lulus. Jadi waktu akhirnya saya ujian 3 modul tersebut, sayang sekali saya tetap tidak lulus untuk modul Huron, tapi alhamdulillah modul Sprechen dan Schreiben saya lulus. Setelah tidak lulus Huron, saya down sih, benar-benar saya down waktu itu. Karena saya pikir saya itu sudah mantap begitu, saya sudah mantap secara mental, secara persiapan, ya saya merubah segala hal internal maupun eksternal, saya rubah gitu, dari cara belajar saya, dari hubungan saya dengan keluarga saya, hubungan saya dengan sesama, hubungan saya dengan Tuhan, itu saya rubah semuanya. Saya pikir dengan cara seperti itu mungkin akan lebih mempermudah jalan saya gitu kan. Tapi tahu-tahunya saya tetap tidak lulus untuk modul Huron. Saya sempat down, tapi alhamdulillah tidak separah itu gitu. Jadi saya daftar lagi di bulan, ya betul, saya daftar lagi di bulan berikutnya. Bahkan saya daftar di 2 tempat, di 2 kota berbeda dengan 2 waktu yang berbeda, tapi tetap dalam 1 bulan. Cuman waktu itu saya daftar di Jakarta, daftar juga di Bandung. Jadi dalam 1 bulan itu saya ujian 2 tempat, 2 kali gitu. Tapi sayangnya saya tetap tidak lulus gitu. Akhirnya ya saya kecewa, saya down sekali. Saya pikir apa yang kurang gitu dari saya, sedangkan semuanya sudah saya usahakan. Ini disinilah yang menjadi titik balik suka dukanya. Kalau berbicara suka duka, inilah titik balik duka saya gitu. Karena saya merasa bahwa saya sudah mantap, saya sudah mengusahakan, dan saya sudah merubah segala hal yang ada dalam diri saya gitu. Tapi saya masih belum lulus. Sedangkan pada saat saya latihan, jadi saya tuh latihan soal banyak sekali. Setiap buku saya kerjakan, semua soal di modul saya kerjakan.
Saya juga mengerjakan semua soal Huron di YouTube, saya kerjakan, di buku-buku saya kerjakan. Bahkan di buku itu, dalam satu buku bisa ada yang 10 model tes, ada juga yang 15 model tes. Semua saya kerjakan dan itu hasilnya selalu lulus di atas 20 gitu. Dari 30 soal, saya selalu benar 20 nomor. 20 nomor itu minimal ya. Bisa lebih di atas 21, bisa 22, seringnya itu 25 dan 26. Saya selalu lulus dengan nilai benar seperti itu. Tapi pada kenyataan di setiap kali ujian saya selalu tidak lulus. Itu yang bikin saya cukup down, bikin saya cukup insecure, tidak percaya diri. Di satu titik saya merasa sudah lelah dengan ujian karena saya merasa bahwa sudah mengusahakan semuanya dengan berbagai macam cara, tapi saya tidak lulus. Akhirnya saya stres gitu, dan beberapa kali juga saya curhat ke teman-teman saya. Terus jawaban teman-teman saya itu yang bikin saya merasa ngenes gitu. Mereka bilang, Kak Yuni, kalau misalkan Kak Yuni dalam latihan itu sudah lulus, harusnya sih dalam ujian itu harusnya lulus. Itu kata mereka. Tapi pada kenyataannya memang saya tidak lulus gitu. Jadi saya tidak tahu ya, saya harus merespon dengan apa. Yang jelas saya stres setengah mati pada saat itu. Jadi sampai pada suatu ketika saya itu benar-benar down. Saya sudah tidak mampu lagi. Saya merasa pokoknya sudah tidak kuat lagi. Saya telepon 2 orang teman saya bilang, kayaknya saya sudah tidak mampu lagi gitu. Saya tidak akan ujian gitu. Saya tidak akan ujian lagi. Dan ada teman saya yang bilang begini, Kak Yuni please. Dia sampai memohon-mohon kepada saya. Dia bilang, Kak Yuni please, tolong ujian 1 kali lagi. Tolong, please Kak Yun. Tolong ujian 1 kali lagi. Kak Yuni tahu di saat Kak Yuni hilang harapan, putus asa, justru disitulah pengharapan yang sesungguhnya. Itu yang cukup menguatkan saya. Kemudian ada teman lagi yang dia bilang begini, Kak Yuni please ujian, kakak boleh tidak belajar, tapi please kalau ujian ikut ya. Bilang seperti itu. Karena ya menurut dia harusnya saya sudah lulus, karena di setiap latihan saya selalu lulus dengan angka nilai benar soal itu di atas 20 gitu. Jadi harusnya saya sudah lulus menurut dia. Jadi itu ya, kalau bicara duka, itulah saya tadi sudah bilang, duka itu banyak sekali. Dari pengalaman saya banyak sekali dukanya, karena memang pada saat saya mengikuti ujian saya itu sedang bekerja. Dan karena kita tuh kan jadwal kerjanya shift-shiftan ya, jadi karena sudah dibikin jadwal, kita tuh tidak bisa sembarang minta jadwal cuti atau izin gitu. Karena misalkan kita sudah tahu nih di bulan depan akan ujian di tanggal sekian-sekian. Saya sendiri tuh bingung mau bikin cuti di tanggal sekian untuk bulan depan, mau bikin permintaan itu saya sendiri bingung karena kan saya tidak tahu nih saya nanti akan dapat slot atau tidak. Karena untuk ujian Guta sertifikat itu baru 2 menit dibuka saja sudah full, baru 3 menit dibuka sudah full. Syukur-syukur kalau dibuka pendaftaran untuk beberapa hari dan misalkan ditambah kuota atau misalkan ditambah hari ujian dari 1 hari menjadi 2 hari. Kadang-kadang di Jakarta itu suka bikin dalam 1 bulan 3 hari, 3 kali ujian. Nah itu syukur, jadi kuotanya banyak gitu. Tapi kalau misalkan dalam 1 bulan bikinnya 1 kali ujian, nah itu kan kita susah ya dapat kuota. Jadi kalau misalkan kita udah bikin cuti tapi ternyata tidak dapat kuota, maksudnya tidak dapat slot ujian, itu kan kita sayang ya cutinya. Sedangkan kita tahu bahwa kita bakal masih membutuhkan cuti-cuti itu di bulan-bulan berikut. Itu dukanya. Itu salah satunya ya. Mengatur jadwal dinas, terus kadang-kadang itu yang paling bikin beban perasaan itu adalah ketika saya minta cuti di
waktu yang berdekatan. Misalkan dalam 1 bulan saya minta cuti karena akan ujian di 2 tempat. Saya sudah 1 hari sudah di sini, terus di hari berikutnya saya minta untuk ujian di tempat lain. Kayak gitu kan beban perasaan ya, dan itu kan terus-terusan gitu. Jadi nah itu salah satunya. Tapi ya overall saya bersyukur karena punya atasan yang baik pada saat itu. Jadi ya alhamdulillah saya bisa jalanin. Itu bukan sesuatu yang sulit sekali, bukan. Ya meskipun ya kadang-kadang perasaan tidak enak, maksudnya tidak enak hati dengan teman-teman, tidak enak saja lah gitu. Ya kemudian duka berikutnya adalah karena memang saya sedang bekerja, jadi ya memang harus bagi-bagi waktu antara belajar dan bekerja. Sedangkan saya itu kan kadang suka lembur ya, overtime, itu kan suka capek, jadi ya mesti pinter-pinter bagi waktu untuk belajar. Itu juga salah satu salah satu dukanya. Tentu ya duka terbesarnya adalah karena saya ujian berkali-kali. Tentu saya punya mental ya, kesehatan mental itu juga diuji berkali-kali. Beban perasaannya juga berkali-kali. Pengorbanan biayanya juga banyak. Itu yang jadi duka terbesar dalam perjuangan saya di ujian Guta Sertifikat B1 ini. Kalau untuk suka ya tentu saja saya senang sekali karena memiliki teman-teman yang selalu memberikan input dan motivasi yang baik untuk biar saya tetap semangat gitu ya. Karena memang di dalam program ini kan kita semua satu profesi, terus punya tujuan yang sama. Jadi kalau misalkan satu orang belum berhasil, kita yang lain juga akan mendukung, kita push terus teman kita untuk tetap semangat belajarnya, untuk juga tetap semangat ikut ujiannya. Itu yang saya senang. Saya senang sekali punya teman ketika saya down, ketika saya putus asa, pengen menyerah, mereka yang justru menguatkan saya selain keluarga saya ya tentunya. Ya saya juga bersyukur karena keluarga juga kalau setiap saya gagal ujian ya mereka cuma bilangnya belum rezeki. Itu yang bikin saya cukup kuat ya, meskipun ya saya tahu sih mereka punya harapan besar untuk saya bisa segera pergi ke Jerman. Terakhir saya pengen kasih saran dan tips untuk teman-teman yang mau ikut ujian Guta Sertifikat B1. Kadang-kadang itu kita gagal ya kalau misalkan ujian sekaligus 4 modul atau 2 modul atau 3 modul, pokoknya lebih dari 1 modul kayaknya agak berat karena kita belajarnya juga harus terbagi-bagi. Jadi teman-teman bisa merubah strategi dari ujian satu-satu. Memang di awal-awal ujian diharuskan untuk 4 modul sekaligus ya. Tapi kalau misalkan belum rezeki, belum berhasil, teman-teman bisa biar lebih fokus bisa ujian satu-satu modul. Kemudian jangan santai seperti saya. Saya waktu itu karena tidak terinfo bahwa modul itu akan expire dalam 1 tahun, jadi saya tuh santai gitu. Saya pikir saya akan ujian ketika saya punya uang, saya akan ujian ketika saya siap. Ternyata kalau semakin kita santai, ya misal kita akan diburu-buru waktu. Sedangkan ujian itu dia tidak setiap hari, dia 1 bulan sekali atau 1 bulan 2 kali, dan kita ujian bulan ini, kita dapat infonya bulan depan, sedangkan untuk ujian lagi kita mesti tunggu bulan berikutnya untuk daftar, dan kemudian bulan berikutnya lagi untuk ujian. Jadi untuk mendaftar dan ujian saja itu kita wasting time itu cukup panjang gitu. Jadi ya kalau teman-teman jangan sampai santai-santai seperti saya, karena kalau santai-santai modulnya nanti keburu expire. Dan ya kalau misalkan belum berhasil, perlu merubah cara belajar. Mungkin ada yang kurang dari kita, perbanyak kosakata, itu yang paling penting untuk bisa lulus ujian B1. Itu saja video dari saya, semoga bisa bermanfaat dan membantu teman-teman dalam perjuangan untuk lulus Guta Sertifikat B1. Bye-bye.